Nah, bagaimana tanggapan Akang ketika ada yang menyatakan statement santri yang berkhidmah kepada kiai merupakan sebuah perbudakan? Dari semenjak pesantren itu Akang sudah pergi ke pesantren mana saja dalam segi pesantren kilat? Pesantren kilat pertama itu dulu tahun 99 waktu itu, 1999 ke pondok pesantren Riyadul Aliyah. Riyadul Aliyah. Ya, Cisempur. Beliau ada almarhum almarhum lah ya, kiai waktu itu, dan saya pesantren di sana. Awal inginnya menekuninya itu bahasa Arab itu. Bahasa Arab. Ingin memahami bahasa Arab. Lalu tahun 2000 berapa ya? 2023 kalau nggak salah. Itu ke Cikalama, Sumedang itu ya, perbatasan antara Kabupaten Bandung dengan Sumedang. Di sana sama pasaran kilat, bulan Ramadan ya. Sama arahnya pingin memahami konstruksi ya bahasa ya, dalam artian grammarnya itu apa? Kawaidul i'rab ya kalau istilah kawaidul i'rab. Lalu lanjut pasaran ke pesantren kilat ke beberapa tempat lain, saya lupa ya, Pacul itu ya, pesantren Pacul almarhum almarhumullah guru itu, sama sana, termasuk ke Sinapel. Nah, kalau nggak salah terakhir Sinapel itu Sinapel tahun 2009 lah. Setelah dari Kairo saya pingin lagi merasakan pesantren kilat. Waktu itu ke almarhum Kiai Masluh ya, almarhum almarhumullah, belajar tentang ilmu bajuri waktu itu, tentang ilmu fikih ya, tentang fikih ya, fikih tentang itu kan. Kesulitan Akang ketika belajar, kan belajar itu sulit ya Kang, ngaji itu sulit. Nah, dulu kesulitan Akang ketika ngaji, ketika menghafal, apa motivasi yang menjadi giroh Akang ingin terus menggali ilmu di pondok pesantren? Sekali lagi motivasi keluarga, sekali lagi ya, motivasi keluarga, orang tua, kakak, adik, motivasinya. Ketika kesulitan untuk menghafal, kesulitan membaca, dan kedua motivasi saya ya barokah guru. Saya tidak bisa menghafal, tapi saya bisa mencari ridho guru gitu. Saya nggak bisa membaca kitab, tapi saya Bismillah gitu, pingin cari berkah dari guru. Itu kan. Ngalap barokah ya istilahnya. Iya, ngalap barokah. Ngalap barokah istilahnya. Di pesantren itu Kang selalu ada perlombaan Kang. Perlombaan entah itu perlombaan sambil ngarokok ya. Ya, boleh silakan Kang. Pesantren ya. Aduh, silahkan. Entah itu perlombaan di pondok pesantren atau perlombaan umum seperti Agustusan. Nah, kalau Akang dulu berperan aktif tidak ketika ada perlombaan di Kobong atau jenjang di nasional bahkan? Di Kobong kayaknya nggak pernah, di Kobong nggak pernah ada perlombaan waktu itu deh. Di Sukabumi, di Garut nggak ada. Paling lomba apa ya? Panjang-panjang buuk gitu istilahnya. Panjang buuk. Ya, panjang-panjang rambut paling. Berarti Akang pernah gondrong? Pernah gondrong dulu ya. Nah, itu ngalap barokah. Ngalap barokah. Karena ada ceritanya itu gondrong itu. Seperti apa Kang? Waktu di Sukabumi ya, pernah ada kisah waktu itu ada santri gondrong, tapi semuanya mayoritas nggak terlalu gondrong, biasa ya. Terus ada satu santri yang gondrong katanya waktu itu. Lalu dari Gentur itu ada namanya Aang Nuh dulu. Allah yarham ya. Aang Nuh silaturahim ke pondok pesantren di Sukabumi Ciberem waktu itu, dan Aang Nuh itu bersalaman dengan para santri-santri kan semuanya datang ya salaman, dan ada santri yang gondrong.
Nah itu kisah menariknya itu di sana. Para yang lain merasa takut gitu, gelisah, tapi Santri Gondrong itu cium tangan pangpayuna gitu di Iya. sana, paling depan dia cium tangan dan angluh menyampaikan gondrong-gondrong ge pikiayeun. Kiai. Nah, itu akhirnya santri yang lain terbawa emosi karena ucapan seorang kiai, doa kan bagi santri mah, sehingga para santri yang lain pingin ngalap barokah dari ucapan Aang itu Aang Nuh. Gondrong-gondrong ge Kiai. dijantenin kiai gitu. Karena santri-santri suka Tapi bukan berarti yang pondok-pondok enggak kiai. bukan mukhalafahan enggak Iya. ke sana enggak maksud. Karena ada banyak istilah kalau di santri itu enggak gondrong, enggak santri. Gitu. Nah, dari sisi yang lain Kang, ketika dulu Akang mondok, apa hal yang pernah Akang alami dalam segi spiritual Kang? Kalau di santri itu banyak kisah-kisah, entah itu kiainya sendiri atau bahkan santrinya yang sejak ngaji sudah timbul calon-calon benih-benih kiai. Iya. Itu kan banyak istilah, ada ngaji, ada santri yang suka ngaji, insya Allah gitu, kedepannya akan jadi. Ada juga santri yang jarang ngaji, tapi ketika pulang dari pondok itu jadi. Iya. Apa kisah yang pernah Akang alami dari segi spiritual? Spiritual ya itu. Temen kesehari-harinya dagang, bawa pakaian, mungkin nanti dia nonton ini cerita ini, bawa pakaian, rambut gondrong gitu ya. Saya nggak mungkin nyebutin namanya ya. Jadi tukang dagang, tapi dia rasa khidmah kepada kiai-kiai sepuh luar biasa. Waktu itu tahun berapa ya, pokoknya awal-awal 2000 ya. Awal-awal 2000 dia sering berkunjung ke pondok pesantren yang ada di Banten itu, keliling dari mulai pesantren yang di Kadu Kaweng namanya. Kadu Kaweng. Lalu pindah ke pesantrennya Mama Cidahu itu ya. Cidahu. Masih ada buyanya waktu itu. Buya Cidahu beliau. Dan tidak memperlihatkan ngajinya gitu. Padahal dari sisi ngaji nggak pernah diperlihatkan. Iya. Gondrong sehari-harina makan, ngarokok, itu cari itu dari jualan pakaian ya. Kadang waktu ngaji mah tak aya gitu. Iya. Terus gitu. Tapi sekarang menjadi salah satu tokoh saya sebut tempatnya di Sumedang. Di Sumedang. Banyak orang yang berkunjung, banyak tamu, alhamdulillah berkah itu. Ada juga dari sini nih, tapi saya juga nggak mau nyampein ya. Kerjaannya itu cuma kerjaannya suluh itu potong-potong kayu-kayu untuk membakar itu ya, ngebersihin rumah di Sukabumi, Ciberem, bersihin rumah. Beliau sampai 20 tahun berapa tahun di sananya. Udah jarang ngaji dan lain sebagainya. Tapi terkenal seluruh santri yang rajin-rajin itu sorogannya ke beliau. Iya. Dan sekarang beliau ya orang sini tapi sekarang pindah ke Bogor. Mukimnya di Bogor. Karena orang Kecamatan Pacet. Khidmah. Jadi mungkin itu beberapa banyak tentu banyak kalau di tapi rata-rata ya faktor berkah atau takdim, takrim istilahnya kepada guru itu luar biasa sekali. Tapi Kang sekarang itu kan viral ya di media sosial, fenomenal. Banyak media sosial yang mengatakan bahwa ketika santri berkhidmah kepada kiai itu disebutkan bahwa itu adalah feodalisme atau perbudakan. Nah, bagaimana tanggapan Akang ketika ada yang menyatakan statement santri yang berkhidmah kepada kiai merupakan sebuah perbudakan? Iya.
menurut saya sesuatu yang berbeda ya, feodalisme dengan takdim atau apa, santri kepada gurunya itu apa istilahnya? Ya takdim lah, saya sampaikan takdim itu berbeda. Kalau feodal itu kan dari orang atas, orang berpunya, Iya. melakukan apa namanya, melakukan intimidasi atau apa istilahnya, supaya orang-orang tuh nurut. Iya. Gitu. Tetapi kalau ini kiai enggak. Kiai itu enggak memaksakan santri kudu gitu. Tetapi santrinya yang ingin sendiri. ingin melakukan keberkahan itu. Dan itu dari dulu. Bukan hanya di pondok di Indonesia ya. Bukan hanya di Indonesia, itu melebar sampai saya cerita ketika ngaji kemarin waktu di guru ya, Abah Ridwan ya beliau menyampaikan bahwa imam muslim itu bukan hanya mencium tangannya, itu ada dalam tulisannya, sampai mencium kakinya Imam Bukhari. Imam Ahmad bin Hambal itu sampai diceritakan dalam salah satu kisah sampai 40 kali dalam waktu sholat beliau mendoakan gurunya yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi memang apa namanya, keberkahan, ta'diman itu dari dulu sudah. Mungkin ya. Sebetulnya kalau refleksi kalau masa sahabat saya rasa banyak sekali bagaimana ta'dimnya kepada baginda Rasul SAW. Nah itu kan menerus. Dan Sunni khususnya NU bahkan ke pesantren itu ta'dim itu ya harus terus dirawat, harus terus dijaga karena itu tradisi yang yang bisa membentuk karakter santri itu menjadi kiai dengan takdim. Karena membentuk karakter itu sulit sampai sekarang. Saya hidup dalam dunia pendidikan formal kebetulan. Jadi 2 anak hidup saya kebetulan ya tahdus binima di pesantren mengalami walaupun tak acan tiasa ngaosna, tetapi di pendidikan formal pun saya mengalami. Nah, dari 2 hal ini ternyata dalam dunia pendidikan formal pun penting namanya karakter. Karakter itu kejujuran, rasa tenggang itu kan apa gotong royong. Di pesantren dari dulu udah diterapkan itu. Karakter itu. Makanya ta'diman wa takriman kepada guru itu menurut saya sebagai bentuk bagaimana membentuk santri menjadi kiai itu harus ada itu. Bukan hanya transformasi keilmuan saja. Transformasi keilmuan tidak menjamin dia menjadi kiai. Harus jamin jadi kiai, bahasa jaminan ya. Harus ada ta'dimnya dulu. Harus takrim dulu kepada gurunya. Nah feodal beda. Kalau feodal dia dari orang yang berpunya, orang yang punya kekuasaan, dia memaksa orang yang di bawahnya itu, yang rendah itu agar kerja kepada dia. Feodal dipekerjakan secara paksa itu. Feodalisme. Karena mungkin ya kita katakan netizen ya Kang, banyak yang tidak memahami keadaan pesantrennya, mungkin karena mereka tidak pernah mondok gitu. Dulu Kang, yang Akang paling suka dalam segi keilmuan ketika mengkaji salah satu pan ilmu itu Akang lebih suka ilmu apa? Aduh banyak ini ya. Dari dulu awalnya senangnya ilmu bahasa awalnya. Tapi karena kesulitan pindah luan jadi ilmu yang lain gitu ya. Ilmu lain sampai ke sekarang lagi apa namanya orientasinya, fokusan saya itu kepada tafsir sekarang. Tafsir. Tadi kan Akang berbicara selain Akang berperan aktif di dunia pesantren, Akang juga berperan aktif di dalam pendidikan formal. Kesulitan ketika mengajar murid atau santri yang susah diatur mungkin kita katakan ya, itu seperti apa Kang? Kalau prinsip di formal apa di pesantren? Di pesantren dulu. Pesantren. Kalau prinsip pesantren yang saya pahami itu mungkin bisa berbeda ya.
termasuk tadi obrolan-obrolan tadi ke belakang bisa berbeda ya, tidak apa-apa. Untuk melakukan itu pertama dari uswah itu. Ada figur yang yang memberikan contoh kepada santri atau anak didiknya. Jadi bukan teguran lisan, tetapi teguran dengan sikap. Itu paling. Kalau dulu Akang ketika pindah dari satu pesantren ke pesantren lainnya, itu kan sebelum keluar itu ada istilah bebas ngerokok kalau punten, bebas ya. Ada istilah izin terlebih dahulu atau ada kepada kiai. Nah, apakah ada pesan? Pastinya ada. Pesan yang sampai sekarang Akang ingat dari salah satu kiai atau salah satu guru ketika Akang ingin pindah ke pesantren yang lain. Tiap pesantren ya, saya harus ingat-ingat dulu itu. Tapi yang paling mendasar itu dulu ya, waktu pertama mondok di awal ke Garut waktu itu, ya dari orang tua sih, dari orang tua. Bahasanya sing ikhlas. Ya, bahasa orang tua itu almarhum ya, almarhum ayahanda itu ketika saya mau mondok, bekal semuanya disiapkan, mau berangkat salam, pas salam sing ikhlas. Nah, itu aja pesan yang sampai sekarang itu Kalau Akang mukim itu tahun berapa, Kang? Mukim maksudnya mukim gimana? Mukim ke masyarakat atau pulang ke rumah? Pulang ke rumah, karena saya melanglang buana terus ya. Yeah. Jadi mukim ya 2009 10-an. 2010. Berarti kalau dikalkulasikan mondok berapa tahun, Kang? Dari beberapa pesantren. Kalau pertama mondok 82. Pertama mondok gitu. Lalu mukim ya 2009. 2009. Ya. Berarti kisaran belasan tahun ya, Kang? Belasan tahun.